Ada berita menarik yang saya dapatkan beberapa hari lalu. Pada Rakernas tanggal 25 sampai 27 Oktober kemarin, pengurus besar Nahdlatul Ulama merekomendasikan pemerintah untuk melarang paham Wahabi di Indonesia. Ini menarik sekali karena baru sekarang secara resmi NU meminta pemerintah untuk melarang penyebaran paham Wahabi. Paham berbahaya dalam agama Islam yang tidak diketahui oleh banyak orang awam yang beragama Islam. Ketika Muhammad bin Salman, sang putra mahkota, diangkat menjadi Menteri Pertahanan, dia pun mulai mereformasi Arab Saudi yang puritan menjadi lebih moderat. Muhammad bin Salman atau lebih dikenal dengan singkatan MBS itu, dalam sebuah wawancara, Muhammad bin Salman berucap akan melarang paham Wahabi di negaranya dan menggantinya dengan paham Islam yang lebih moderat dan ramah. Paham Wahabi atau Wahabisme di Indonesia ini masih kuat banget penyebarannya. Itu karena pemerintah Indonesia sendiri yang terlalu liberal dalam hal penyebaran agama di Indonesia. Dan akhirnya di Indonesia berkembanglah pemahaman-pemahaman garis keras atas nama Islam yang memunculkan banyak organisasi di sini, mulai dari DITI, NII, sampai HTI, dan FPI. Dan kalau paham itu tidak diberantas di Indonesia, maka akan selalu muncul organisasi-organisasi baru yang mengatasnamakan agama Islam yang berpotensi menghancurkan negara. Langkah PBNU yang meminta pemerintah Indonesia untuk mengikuti jejak Arab Saudi dalam melarang pemahaman Wahabi di sini, itu sebuah langkah maju yang harus kita dukung dan kita apresiasi. Paham Wahabisme itu sendiri seperti virus. Dia meski diobati tidak akan sepenuhnya hilang dari badan dan punya potensi untuk tumbuh lagi dan bermutasi dengan nama baru. Tapi seperti kata orang tua dulu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Setidaknya, kalau pemerintah nanti menyetujui saran PBNU untuk melarang pemahaman Wahabi di Indonesia, kita siap-siap saja menghadapi gonjang-ganjing karena jelas ada kelompok-kelompok yang akan melawan dan mereka akan didukung oleh para liberal yang menganggap bahwa semua paham layak untuk tumbuh di negara ini. Mereka nggak pernah belajar dari Afghanistan, di mana banyak orang terdidiknya menganggap bahwa Taliban yang berpaham Wahabi berhak untuk tumbuh dan berkembang di sana. Dan ketika Taliban akhirnya berkuasa, yang pertama mereka kejar dan hilangkan adalah para orang-orang terdidik itu. Karena musuh utama Wahabi adalah pendidikan. Paham Wahabi hanya tumbuh di kumpulan orang bodoh yang bisa dikuasai lewat dogma-dogma agama yang sudah dipelintir penafsirannya.